Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang salah satu alat kerja bangku, yaitu gergaji. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan lanjutkan dengan alat kerja bangku yang lain, yaitu pahat kayu. Baik, kita mulai. Pahat dan alat pencungkil untuk memotong kayu, membuat celah dan melubangi, harus dipukul dengan palu atau malet. Bentuk ujung pahat disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan cara penggunaan. Kemudian ini bagian-bagian pahat. Ini disebut dengan mata, kemudian ini bahu, dan ini adalah disebut dengan hulu. Pahat ini ada yang besar, ada yang kecil. Artinya ada ukuran atau size, tergantung penggunaannya. Baik, kita mulai dengan jenis-jenis pahat. Yang pertama adalah pahat buku kekar atau femur chisel. Pahat ini cocok untuk berbagai macam pekerjaan. Mata atau ujung pahat sangat kokoh untuk menusuk dan mencungkil kayu. Panjang daun pahat antara 3 sampai dengan 38 mm, tetapi ada juga yang panjangnya mencapai 50 mm. Penajaman mata pahat menggunakan batu asam. Yang kedua, pahat kuku miring atau bevel edge chisel. Pahat ini sama dengan pahat kuku kekar, hanya kedua sisi daun pahat dibuat miring. Pahat ini tidak perlu dipukul dengan palu, tetapi cukup didorong dengan tangan secara langsung. Fungsi pahat ini adalah untuk membersihkan atau merapikan bagian-bagian yang akan disambung. Ukuran antara 3 sampai dengan 38 mm. Jadi perbedaan antara femur chisel dengan pahat miring ini terletak pada bagian tepinya. Pada bagian tepi ini miring, sehingga dia disebut dengan pahat miring. Sedangkan pada femur chisel pada bagian ini tidak miring. Itu perbedaannya. Yang ketiga adalah pahat pengupas atau paring chisel. Pahat pengupas mempunyai daun pahat yang panjang. Tujuan daun pahat dibuat panjang adalah untuk membersihkan atau merapikan bekas pemahatan pada bagian dalam atau bagian-bagian yang lebar, sehingga posisi pahat tetap rata dengan permukaan kayu. Bentuk pahat pengupas ada dua, yaitu pahat pengupas lurus dan pahat pengupas bertangkai bengkok. Ya, jadi yang bengkok itu bukan bagian mata, tetapi pada bagian tangkai. Ini pada contoh ini adalah pahat pengupas dengan tangkai lurus. Yang keempat, pahat miring atau chisel. Pahat miring bersudut 60 derajat. Pahat ini digunakan untuk pemotongan halus pada serat kayu yang sulit. Ujung pahat digunakan untuk membersihkan sudut-sudut aneh dan janggal. Panjang daun pahat antara 12 sampai 25 mm. Jadi anak-anakku harus bisa bedakan pahat miring dengan pahat yang kedua tadi, yaitu pahat tepi miring. Ini yang miring di sini adalah pada bagian ujung atau pada bagian ujung mata. Sedangkan pada pahat yang nomor 2 tadi, yang miring itu adalah bagian tepinya, tetapi bagian ujung mata tetap lurus. Jadi ini yang miring adalah bagian ujung, yaitu kira-kira bersudut 60 derajat. Kemudian bentuk-bentuk gagang pahat. Banyak bentuk gagang pahat yang dapat dijumpai di pasaran. Bentuk-bentuk tersebut disesuaikan dengan fungsi pahat. Misalnya gagang pahat kuku berbentuk bulat, gagang pahat miring berbentuk cembung. Bahan gagang pahat terbuat dari kayu atau plastik. Berikut contoh-contoh gagang pahat. Ini contoh-contohnya. Kemudian anak-anakku juga harus mengetahui cara penyimpanan pahat.
pahat perlu disimpan pada tempat khusus. Jika pahat disimpan sembarangan, akan cepat rusak dan tumpul, karena ujung pahat akan saling bersentuhan atau terbentur benda lain. Untuk menyimpan pahat, dapat digunakan rak magnetik atau dapat dibuat tempat dari 2 potong kayu yang ditempelkan pada dinding almari atau papan. Ini contohnya. Bisa dibuat seperti ini. Ya, sehingga bagian ujung atau mata pahat ini tidak saling bersentuhan atau tidak terbentur pada benda keras sehingga menyebabkan mata pahat ini cepat tumpul. Beberapa pekerja melindungi ujung pahat dengan penutup plastik sehingga walaupun pahat diletakkan di dalam kotak, ujung pahat tetap terjaga dari sentuhan benda lain. Nah, jadi ada juga yang biasanya kalau kita baru membeli pahat, biasanya pada ujung pahat ini ada pelindung, Kalau sudah lama, kalau sudah rusak pelindungnya, maka sebaiknya kita buatkan tempat seperti ini. Paling tidak, bagaimana caranya sehingga ujung pahat itu tidak saling bersentuhan atau tidak terbentur pada benda-benda keras yang lain, misalnya batu atau logam, sehingga menyebabkan pahat ini tumpul. Kemudian perlu saya jelaskan pula bahwa nama pahat ini di literatur lain ada yang tidak menyebutnya dengan pahat kekar. Tetapi ini dalam buku sumber yang terambil, yaitu buku elektronik atau buku sekolah elektronik atau BSE karangan Bapak Enget dan kawan-kawan, itu menyebutnya dengan pahat kuku kekar, tetapi di literatur lain itu disebut dengan pahat tusuk. Jadi kalau anak-anakku nanti membaca buku lain selain buku elektronik sekolah yang dikarang oleh Bapak Enget, yaitu tidak usah dipermasalahkan karena di sini disebut dengan pahat kuku kekar, tetapi di buku lain itu adalah pahat tusuk. Itu perlu anak-anakku ketahui saja. Yang nanti bertanya kenapa di buku ini lain, ya di buku yang ini menyebutnya lain. Tapi yang penting yang dia masuk itu adalah ini chisel, pahat tusuk. Ya, barangkali itu yang perlu saya jelaskan. Kemudian setelah Anda menyimak materi yang saya jelaskan tadi, saya berharap anak-anakku bisa merangkum. Jadi ini saya akan berikan tugas, yaitu merangkum materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang pahat, dengan catatan tugasnya itu ditulis tangan, tidak usah diketik. Kemudian setelah ditulis, kemudian foto atau scan, lalu dikirim ke WA nomor 0852 4162 6279. Itulah materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikut kita bisa lanjutkan dengan materi yang lain. Sekian, bisa iri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.